Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriani Putri Timbowo, NIM 151420054, kelas 3B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Nah, saya akan memulainya dengan kurikulum 1947 atau yang dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1947. Nah, kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, sehingga kurikulum seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan dari kurikulum ini terkandung yaitu ada pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kebahasaan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan juga peserta didik. Nah, pada tahun 1947 Leerplan dalam bahasa Belanda yang artinya rencana pembelajaran, kata ini lebih populer dibandingkan dengan istilah kurikulum sendiri, yang dimana kurikulum didapati dari kata bahasa Inggris. Nah, perubahan arah pendidikan pada tahun 1947 ini lebih bersifat kepada politis dan dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Nah, sedangkan dalam asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Nah, namun seiring berjalannya waktu, saat itu kurikulum dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, pada saat itu kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan juga Jepang, sehingga hanya meneruskan pelajaran yang pernah digunakan sebelumnya. Nah, di tahun 1950 Rencana Pelajaran 1947 ini boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Nah, karena pada saat itu kehidupan berbangsa masih dalam semangat juang untuk merebut kemerdekaan, maka pendidikan sebagai development conformist lebih menekankan kepada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat dan juga sejajar dengan bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Nah, secara orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, dan juga materi yang dikuasai dalam atau materi yang diajarkan dalam kurikulum 1947 ini dihubungkan dengan kejadian sehari-hari ataupun perhatian terhadap kesenian dan juga pendidikan jasmani. Nah, baik, selanjutnya ada kurikulum 1952. Nah, setelah adanya kurikulum 1947, maka pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia juga mengalami penyempurnaan. Nah, kurikulum yang disempurnakan ini lebih merinci kepada setiap mata pelajaran dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini menjadi salah satu kurikulum yang mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, dan yang paling menonjol dari kurikulum ini adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi dari pelajaran tersebut dan juga dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari silabus mata pelajarannya juga menunjukkan secara jelas bahwa setiap guru itu memegang satu mata pelajaran atau mengajar satu mata pelajaran. Selanjutnya ada kurikulum 1964.
Nah, setelah mengalami 2 kali penyempurnaan kurikulum, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Nah, kali ini kurikulum diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Nah, adapun pokok-pokok dari kurikulum 1964 ini, dan yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran itu dipusatkan pada pancawardhana, yaitu lebih kepada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan juga jasmani. Nah, pancawardhana sendiri lebih berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral. Nah, mata pelajaran di kurikulum 1964 ini diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan juga jasmania. Sehingga pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan juga keinginan fungsional yang praktis. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 ini lebih bersifat kepada politis, di mana dengan rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Nah, tujuan dari pembentukan kurikulum 1968 ini lebih kepada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 lebih menekankan kepada kegiatan organisasi materi pelajaran, di mana pendekatan organisasi materi pelajaran ini lebih mencakup kepada kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan juga kecakapan khusus. Jumlah pelajaran yang ada di kurikulum 1968 ini ada 9, dan Zauzak menyebutkan bahwa kurikulum 1968 ini sebagai kurikulum yang bulat, di mana materi yang diajarkan hanya merupakan mata pelajaran yang pokok-pokok saja. Muatan materi itu bersifat teoritis atau tak mengaitkan dengan kegiatan yang ada di lapangan. Nah, yang menjadi titik beratnya adalah pada materi ini apa saja materi yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang mata pelajaran. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan juga efektif. Nah, metode, materi, dan tujuan dari pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional, di mana dikenal sebagai PPSI. Pada tahun 1975 ini dikenal istilah satuan pelajar, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Nah, setiap satuan bahasa atau setiap satuan pelajaran dirinci lagi berdasarkan petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan juga evaluasi. Kurikulum 1975 ini atau kurikulum model ini banyak mendapat kritikan sebab guru terlalu disibukkan menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran, sehingga konsentrasinya kurang terfokus. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini lebih mengutamakan tentang proses skill approach, di mana meski mengutamakan sebuah proses, faktor tujuan dari kurikulum ini juga tetap penting, sehingga kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pada kurikulum ini posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yang dimana mereka harus mengamati sesuatu, mengelompokkan sesuatu, mendiskusikan, hingga melaporkan sesuatu. Nah, model pembelajaran ini disebut sebagai cara belajar siswa aktif atau CBSA, ataupun juga dikenal sebagai Student Active Learning atau SAL.
Nah, selanjutnya yaitu ada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, di mana jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan juga kurikulum 1984, di mana di antara kurikulum-kurikulum itu terdapat pendekatan proses. Nah, selanjutnya yaitu ada materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya pada kota tersebut memiliki bahasa daerah sendiri, sehingga mereka harus belajar tentang bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan juga lain-lain. Nah, adapun berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum, sehingga hasilnya bahwa kurikulum 1994 ini lebih menjelma menjadi kurikulum yang super padat atau super mepet, tapi perubahannya lebih pada penambal sejumlah materi. Nah, materi selanjutnya adalah kurikulum 2004. Menurut Ahmadi, KBK memiliki 4 komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar atau KHB, penilaian berbasis kelas atau PBK, kegiatan belajar mengajar atau KBM, dan juga pengelolaan kurikulum berbasis sekolah atau PKBS. Nah, KHB berisi tentang perencanaan pengembangan kompetensi siswa yang perlu dicapai serta keseluruhan sejak lahir sampai usia 18 tahun. Nah, PABK adalah melakukan penilaian secara seimbang di 3 ranah dengan menggunakan instrumen tes dan non-tes yang berupa portofolio, produk, kinerja, dan juga pensil tes. Nah, selanjutnya yaitu ada KBM. KBM ini diarahkan pada kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman. Guru tersebut tidak berhak sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi juga sebagai motivator yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan siswa dapat belajar secara penuh dan juga optimal. Nah, Departemen Pendidikan menetapkan karakteristik KBK sebagai berikut. Yang pertama yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. KBK menurut sejumlah kompetensi yang harus dicapai siswa dan kompetensi tersebut sebagai standar minimal atau kemampuan dasar. Nah, yang kedua adalah berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Artinya, keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Indikator inilah yang dijadikan acuan kompetensi yang diharapkan, sehingga proses pencapaiannya bergantung pada kemampuan dan kecepatan yang berbeda-beda pada setiap siswa. Nah, yang ketiga adalah penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan juga metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif atau memiliki arti sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi informasi. Di sini, guru lebih berperan sebagai fasilitator untuk mempermudah siswa belajar dari berbagai macam sumber belajar. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu ada penilaian menekankan pada proses dan juga hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Nah, KBK juga menempatkan hasil dan proses belajar sebagai dua sisi yang sama penting. Materi selanjutnya adalah kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Awal 2006 uji coba KBK dihentikan sehingga muncullah KTSP ini. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknik evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah tentang guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi sekolah berada.
Nah, hal ini menyebabkan bahwa sesuai dengan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD, setiap mata pelajaran untuk satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Nah, materi selanjutnya atau materi terakhir adalah kurikulum 2013. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini tahun 2021 kita masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, inti dari kurikulum 2013 ini ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif yang ada. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Yang menjadi titik berat dari kurikulum 2013 ini adalah mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasi atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh yang menjadi pembelajaran dalam materi pembelajaran. Nah, adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013. Objeknya itu adalah fenomena alam, sosial, seni, dan juga budaya. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan secara terpadu sebagaimana dalam amanat Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada pada penjelasan pasal 35 di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Nah, demikian hanya itu penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.